Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam acara inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasalnya pertama ayat 6 dan ayat 7. Saya bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan demikian. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa kita harus bergembira akan hal itu walaupun dalam situasi gereja Tuhan menderita. Walaupun kita ada dalam tekanan, ada dalam bahaya setiap waktu, firman Tuhan ini katakan bergembiralah. Artinya bersyukurlah dalam segala sesuatu. Dalam segala hal tetap bersuka cita. Amin. Kenapa kita harus bersuka cita? Bukankah kalau kita ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, kita harus bersedih, kita harus bergumul. Tapi kenapa firman Tuhan ini katakan bergembiralah akan hal itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bergembira ketika kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan? Karena di ayat 7 di situ dikatakan, maksud semuanya itu ialah apa? Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Jadi tantangan, persoalan, pergumulan, tekanan Tuhan izinkan gereja Tuhan alami di akhir zaman ini untuk memurnikan iman gereja Tuhan. Amin. Saudara, coba saudara perhatikan. Kita kalau tidak ada masalah, kita tidak ada pergumulan, saudara, hidup kita, rohani kita itu biasa-biasa saja. Sepertinya ya adem-adem ayam saja, saudara. Saudara, kalau kita ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, di saat itulah iman kita teruji. Makanya firman Tuhan ini jelas mengatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuktikan orang itu setia kepada Tuhan, kasih dia penganiayaan, kasih dia tantangan. Orang kalau dia setia kepada Tuhan, mau seberat apapun tantangan itu, imannya tetap tidak akan berubah. Tetap akan setia mengikut Tuhan. Walaupun konsekuensinya dia harus menderita, dia harus mati. Tapi karena dia setia, dia tetap akan bertahan. Bahkan dia rela memberikan dirinya untuk mati demi imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang tidak tahan uji, baru ada masalah, baru ada tantangan, pasti mereka akan menyangkal. Pasti mereka akan meninggalkan Tuhan. Jadi penganiayaan, pencobaan, persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan, itu adalah ujian untuk membuktikan siapa yang betul-betul murni imannya dan siapa yang tidak sungguh-sungguh imannya. Teruji ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada penganiayaan, ketika ada penderitaan. Iman seseorang akan teruji. Siapa yang akan keluar seperti emas, itu akan terlihat ketika ada ujian itu. Mereka tetap bertahan, tetap setia. Merekalah yang akan dimuliakan Tuhan. Tapi mereka yang baru ada tantangan sedikit, sudah meninggalkan Tuhan, sudah menanggalkan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak tahan uji alias pengkhianat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita lolos dalam ujian itu, kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang tetap setia
Mereka yang tetap tahan uji, walaupun ada banyak sekali tekanan, persoalan, penderitaan, tapi mereka tetap setia ikut Tuhan, tetap setia pada iman kepada Kristus Yesus Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat. Mereka akan menerima puji-pujian, kemuliaan dan penghormatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang tahan uji, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Sampai jumpa di lain waktu. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.